Datang seseorang, di kamu mengatakan berapa? Ada 13. Ada berapa? Ada 17. Dua-duanya benar. Nah, coba sebut dari 1 sampai 13, disebut itu. Tuh lihat dan bertegak 3 takbir, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, sebanyak tahiyat awal, 10 tahiyat akhir, 11 sholawat, 15 salam, 13 tartib. Itu 13 benar. Mana yang 17? Nah, kayak dijawab yang 17 itu berarti nilainya 4. Yang 4 itu mana? Nah, ini yang 4 ini kata yang 1. Rupanya ini orang udah ngaji, ya. Kalau yang itu belum ngaji. Benar, itu yang 17 juga benar. Itu yang 4 nih. Kalau imam membaca kalimat waladhdallin, kita baca kalimat belakang baca amin, ya. Si imam sebelum waladhdallin amin jangan terus ngehantam baca surat. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, ya. Jadi si imam itu setelah amin di belakang tunggu beberapa detik, ya, kasih kesempatan di belakang supaya baca surat Fatihah 1 waktu. Kalau enggak baca surat Fatihah maka enggak sah sholatnya, karena surat Fatihah merupakan rukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu si imam tidak mau ngasih kesempatan si makmum membaca Fatihah. Kalau begitu kan harus diam di belakang. Waladhdallin. Amin. Gue baca ya, kira-kira sedikit lagi mau habis, imam mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ya. Oh begitu ya. Yang kedua, dikala kita umpamanya antara dulu Allahu Akbar, kalau bisa duduk sejenak ke atas. Wah. Yang ketiganya dikala takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang keempatnya apabila mengucap salam kanan dan salam kiri nggak boleh bablas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau gini, gitu. Itu aturan harus melihat. Apa? Melihat 3 di depan kita ada Allah. Sebelah kanan mereka raqib, sebelah kiri mereka atid. Lapor dulu. Yang pertama lapor di depan kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Ya, assalamualaikum. Itu mesti lapor ke depan. Sebab yang depan itu Allah, maka di waktu sholat tidak boleh ada yang menghalangi apapun. Ya, tidak ada yang menghalangi, harus bersih. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun sallallahu alaihi mengiring qiraah, orang yang sholat sendiri atau sholat berjamaah, rukuk sujudnya itu tidak pernah ucap atau tidak pernah ucap gagu, maka belajar sholat yang bacaannya dibaca terdengar sendirian, tidak usah berobokan. Dibaca sedapatnya bacaan, ya. Kemudian setelah bacaan dibaca, apa yang kita peroleh maka dipelajari bacaan sholat. Sudah bisa bacaan sholat, nah ini sholat yang diterima nih. Kemudian kita mengartikan bacaan tersebut, kalau bisa. Kalau tidak bisa mengartikan bacaan dari awal sampai akhir, cukup dengan keyakinan kosongkan pikiran kita. Ya, kosongkan pikiran kita, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Jadi kalau sholat diingat segala macam lagi sholat, satu bacaan bisa lupa. Ya,
Keduanya bacaan kita itu nggak benar karena sudah dicampur. Itu kalau kosong, blank gitu, hanya ingat bacaannya saja. Itu sholat yang demikian yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, wajibun yusolli wala yu'ti zakatahu. Yang kedua, seorang yang sholat tapi nggak pernah zakat. Zakat apa? Yang pertama, jangan lupa. Saya yakin Bapak Ibu kalau zakat bulan Ramadan pasti namanya fitrah, zakat fitrah. Seluar zakat fitrah bulan Ramadan kalau ada harta. Kalau ada harta nih, kalau ada kekayaan, pokoknya Bapak punya usaha atau punya ternak kambing atau punya ternak kerbau ya atau ternak sapi, itu ada zakatnya. Kemudian kita sholat, harta punya nggak pernah dijakatin. Sholat tersebut orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemudian warajulun yuhum qauman wa hum lahu karihun. Ini. Yang ketiga, orang yang sholat. Ada imamnya dibenci semua di masyarakat. Bapak jangan ikut. Tanya saya di sholat nih. Bapak ini benci banget sama saya. Bapak jangan sholat, ikut saya jangan. Sholat saja sendiri. Kalau Bapak Ibu benci sama saya, ikut di belakang. Jadi saya jadi imam, Bapak Ibu benci sama saya. Sholat Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah. Maka harus kita yakin bahwasanya seorang imam yang disenangi masyarakat, ya, akhlaknya, kelakuannya, kesopanannya, tidak sombong, tidak takabur, ya, itu pasrah kepada Allah. Kalau ngomong tidak pernah tinggi. Kemudian kalau ada orang melihat sesuatu, tidak jawab dengan kekerasan. Kalau ada masalah, jawab dengan lemah lembut. Insya Allah imam yang demikian, kita sholat yang demikian gak bakal dibenci oleh masyarakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qauman wa lahu karihun. Barusan sudah. Yang ketiga, yang keempat, wa rajulun mamlukun abikum. Yang keempat, seorang yang kabur dari rumah kita bekerja banyak. Ada kita punya pembantu, sudah digaji setiap bulan, dikasih tahu kerjaan ini ya. Kemudian dia kabur. Kemudian kaburnya itu orang tersebut yang rumah kita sebenarnya sholat tidak diterima oleh Allah. Namanya kabur dari pekerjaan yang sudah dia kerja di tempat kita, yang sudah digaji setiap bulan, dia kabur tanpa permisi, tidak ada halangan, tidak apa. Rajulun syaribul khamra mudminan. Kemudian yang kelima, seorang sholat tapi maksiat terus. Sholat jalan terus, minum jalan terus, judi jalan terus, main cewek jalan terus. Jadi sholat tapi sambil maksiat. Sholat yang demikian tidak bakal diterima Allah. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, oleh karena itu apabila kita sudah sholat kembali, jangan mau mengerjakan yang macam-macam. Kita sholat yang benar. Kalau kita sholat menghayati kalimat sholat dan menghayati tentang masalah sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul syaribul khamra mudminan. Yaitu yang kelima, orang yang sholat tapi minum mabuk jalan terus, ya. Sholat tak minum, tak mabuk, tak minum, tak mabuk, tapi sholat yang itu dicampur perbuatan maksiat tidak akan diterima oleh Allah. Maka sholat untuk mencegah keji dan munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mar'atun zawjaha zahidun 'alaiha. Yang keenam, wanita yang dimarahi suaminya
karena perbuatannya. Nah, pokoknya bapak punya bini, perbuatannya nyeleweng, kemudian dia kabur, dia sholat tidak diterima, ya. Udah perbuatan nyeleweng, dikasih tahu sama suaminya, dia nggak terima, dia kabur, itu perbuatan sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mar'atun zawjaha syahidun 'alaiha. Ya. Kemudian yang keenam tadi, seorang perempuan wanita yang dimana suaminya karena perbuatannya yang jelek dia kabur, lantas dia sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mar'atun bi ghairi himar. Kemudian lima yang keenam yang ketujuh, wanita yang melakukan sholat tidak nutup, tidak pakai mukena, ya, pakai sholat aja, pakai kerudung biasa gitu, itu nggak boleh, harus pakai mukena. Mukena itu zaman sekarang berwarna-warni, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru, ya. Bagaimana yang bagus? Ya semua juga bagus, namanya ketutup orang. Abdolnya itu yang putih bersih, itu mengerjakan sholat supaya bersih zahir dan batin. Kemudian wa'atum sambil bergaya khimar. Yang tadi yang ketujuh, orang yang sholat di perempuan tidak memakai mukena, itu hanya di sini doang, tapi ininya nggak ditutup, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imamun jairun jair. Kemudian yang kesembilannya yaitu orang sholat selalu menyatakan, ya, mencintai hartanya, harta yang dicintai itu tidak pernah dikeluarkan, dibersihkan. Makanya, ya, makanya mau dagang mau apa kalau hasil kita 2,5% dari sejuta, 25.000 kalau tidak salah. Keluarkan yang 2,5% itu, ya. Rajulan tanah salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang ke-10, orang tersebut sholatnya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia sholat seluruh yang dilarang oleh Allah dia jauhkan, ya. Tidak mau dia mengerjakan sholat kepada Allah, dan dalam sholat penuh bacaan tersebut kumpul di mana lebih pilih. Contoh begini, kadang-kadang kita lebih bilang lebih pilih itu Pak, bacanya juga nggak kecil, bisa gak diatur, ya. Padahal itu lebih pilih sebentar duduknya mengatur segala-galanya. Dipilih hamni, murni, mempani, mencobi, wadini, wabini, wabani, delapan. Itu ada di situ semua. Nah kalau bisa pilih ngomong dan ya Allah, ampunin saya, warhamni ya Allah, kasihani saya, wajiburni ya Allah, cukupkan kekurangan saya. Di situ minta kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang penuh, yang hendak asor, yang penuh bacaannya dan tidak jadi enggak terlalu cepat-cepat, tapi diatur, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Bibirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Kiai nggak bisa terjemahkan, cukup, ya, tanpa terjemah, tapi yang bacanya itu kira-kira yakin apa yang kita bacakan setelah terjemah itu sama. Itu suatu yang khusyuk yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man hafaza alaihim fahuwa waliyun haqqan. 3 perkara pekerjaan kita yang dicintai oleh Allah. Tadi yang 10 perkara itu salat tidak diterima.
Sekarang kita diterima oleh Allah SWT yang cintai Allah kepada kita ada 3 perkara. Satu hadis yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW, yaitu salasun man haballahu alaihi fahuwa waliyun li haqqon. Maka siapa yang memelihara, maka ia sungguh-sungguh orang tersebut yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asratu wasawum, 1 salat, 2 puasa yang disenangi Allah, kemudian ghusl janabah, yang ketiga orang yang suka mandi janabah. Nih, perhatikan. Banyak orang sholat, ya, bagus sholatnya. Kemudian dia, maaf, bagi laki-laki, bagi bapak, mimpi, ya, mimpi itu kemudian kita paginya harus mandi. Cara mandi junub lain. Ya maaf, karena sudah punya kewajiban, mandi junub harus diatur. Itu mandi junub yang baik disenangi oleh Allah. Sholat, puasa, dan mandi junub yang baik itu orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghusl janabah, ya, tentang mengenai mandi janabah, airnya keluar. Air yang ada di baskom atau di tempat ember, ya, jangan berani mengkopok dulu, ya, sekalipun banyak udah sedikit dikopok. Kalau sudah seember, jangan dikopok. Seember kita mandi janabah nih, ya, habis campur, ya, kemudian jatuh air, penuhkan dulu, sendokan kita siap. Afdolnya kalau bisa, afdolnya berwudu dulu, karena wudu hadas kecil, ya dapat hadas besar. Dalam hukum fikih Nabi mencontohkan wudu dulu. Wudunya jangan di situ, bisa-bisa saja. Udah wudu di situ, baru kita siap. Air jatuh sudah penuh di ember kita, baru sendok dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbari. Ini penting, Pak. Jangan mudah ini. Kalau ini rusak semua nggak diterima sama Allah. Nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbari an jamil baradil fardol lillahi ta'ala. Begitu fardol, air masukkan di mana kepala, hati ngomong. Sejak aku mandi, menghilangkan hadas yang besar dari seluruh badan, fardu karena Allah. Terus ratakan air itu, kuping-kuping sampai rata. Kalau air mandi hadas besar tidak yang dibasuhkan berlaku sedikit, nanti bakal dibersihkan dengan api neraka jahanam. Maka hati-hati ya. Ini mandi hadas besar, kadang-kadang orang main-main itu sayang sholat kita, mandi hadas besarnya nggak beres. Kasih tahu sama bini kita. Bila perlu, maaf, masalah penting. Bila perlu, bekas tidur kita takut ada rambut yang tertinggal. Baik rambut kita dan rambut istri kita masukkan, bawa ke kamar mandi, bawa sampai mandi hadas besar dengan kalimat nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbari an jamil badan fardolillahi ta'ala. Begitu fardol, air kena kepala, hati ngomong, sejak mandi menghilangkan hadas yang besar dari seluruh badan, fardu karena Allah, bukan hanya sekedar mandi. Ini pekerjaan demikian, pekerjaan yang disenangi oleh Allah, cintai oleh Allah SWT. Orang yang hadas besarnya rapi. Kalau hadas besarnya rapi, apalagi yang kecilnya, maka itu pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man hafaza 'alaiha fa huwa li haqqan. Maka yang pertama itu orang yang sholatnya kemudian sangat baik
yang sholat mandi hadasnya harus tertib, ya. Kemudian asal wa somu wa rasul janabati, dan orang tersebut mengerjakan puasa Ramadan, ya, dan bersihkan janabat yang baik. Insyaallah taala orang tersebut bakal disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, ya, wa aqamus sholata wa atuz zakat, maka selalu iring-iringan sholat zakat, sholat zakat, sholat zakat. Kemudian ada seorang mengandung di dalam Nabi Musa, seorang wanita. Ini ada saya baca dalam satu kitab. Ya Nabi Allah, ada apa? Saya mau lapor. Lapor apa? Saya punya dosa. Dosa apa? Saya punya dosa. Saya pernah berbuat sesuatu sampai punya anak. Itu perempuan tuh dia ngadu di depan Nabi Allah Musa. Kemudian apa? Maka langsung itu Nabi pergi. Ya, saya tidak mau kecipratan dosa kamu. Saya punya anak saya bunuh. Kenapa? Hasil saya pekerjaan yang tidak baik. Hasil melacur saya punya anak satu. Anak saya bunuh. Oh begitu. Kemudian yang keluar. Sudah keluar datang malaikat Jibril. Mana kamu? Kemudian tadi seorang perempuan, betul, seorang perempuan. Malaikat Jibril nggak merupakan malaikat, bukan orang biasa. Kenapa? Saya tolak dia. Kenapa kamu tolak dia? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak menjawab, takut ada siksa turun dari langit. Nah, dia mengatakan, kemudian daripada engkau itu, maka engkau tidak mengerjakan sholat, ya, maka lebih baik mana pekerjaan kamu punya anak satu dengan kamu tidak sholat. Rupanya diukur, Pak, ya, pekerjaan yang tadi dibandingkan dengan sholat, ya, pentingkan sholat. Jadi orang itu perbuatan zina tersebut kalau tobat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang enggak sholat sama sekali, maka dia itu dosa yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tentang masalah perkara-perkara sholat yang 10 perkara yang tidak diterima oleh Allah. Barangkali ada pekerjaan-pekerjaan kita mengerjakan sholat, ada pekerjaan yang tidak baik, kemudian kita sholat, tapi suka makan harta riba, itu pun tidak diterima oleh Allah. Mana harta riba nih? Gitu. Pinjam duit, bapaknya 500, kudu dibayar 750. Bapak sholat, tidak terima sholat kita. Ya. Orang yang suka makan harta riba. Jangan begini, Bapak pinjam duit sama saya 1 juta. Nih Pak, duit, oh pakai aja. Ya. Udah begitu ngomong, ya, Pak, uang dari Bapak saya modalin selama 1 bulan dapat 1,5 juta. Ini untungnya 500. Nyok yang 500 kurang separuh sama saya, Pak. Boleh. Tapi Bapak jangan nentuin. Boleh. Kalau pinjam uang 1 juta, nanti balik habis bulan mesti 1,2 juta. Kita sholat. Sholat kita tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Kalau orang itu dipinjam duit, kita nggak udah Pak pakai aja. Udah begitu mau dibayar, kok ini yang 1 juta ada 1,5 juta begini Pak, begini Bu. Yang 500 saya pakai apa? Pakai dagang, itu untungnya sudah separuh sama saya boleh. Jadi Bapak bukan nentuin,
boleh bapak punya duit sama saya, dalam jangka sebulan mesti bayar 1.200.000. Nah itu bapak sholat kita tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terkecuali dengan keikhlasan tadi, kelebihan pinjaman tadi, yang 500 sebagai ini sama saya, dan dia menentukan keikhlasan kita, maka itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sholat kita insya Allah sah diterima oleh Allah, bukan menentukan harus bayar sekian, namanya harta riba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah 10 golongan manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, barangkali ada yang ketabrak, ada yang tersinggung, ada yang keinjak, ada yang ketendang, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah tinggal sudah, yang belum jangan sampai terjadi, dan kita minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat 3 perkara. Yang dama ala pilihan, ayahuda ilaiha abadu. Yang pertama tidak mau mengerjakan lagi, kemudian tidak merencanakan lagi. Yang ketiga tobatnya sambil yaitu DP di hadapan Allah, termasuk yang paling utama tobat sambil menangis. Itu tobat akan diampunkan dosa oleh Allah, dan api neraka jahanam tidak akan makan jasad kita selama kita mohon ampun kepada Allah. Keluar air mata ini yang paling mahal, ya. Bukan kita yang keluar air mata berusaha uang, nggak pernah kita tobat, ingat dosa, keluar air mata. Keluarkan air mata kita, takut siksa Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari kiamat api neraka jahanam tidak akan menyiksa kepada hamba Allah yang bertempat keluar air mata, setetes air mata, maka ditangani oleh malaikat, kemudian bisa menyiram daripada api neraka jahanam di hari kiamat, berkobarnya daripada air mata yang menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah Muhammad ya Rasulullah ya Latif ya Hamid ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bar ya Syir ya Rahman ya Hanan ya Manan ya Qudus ya Salam ya Aziz ya Ghafur Surina Sumajija wa Khalifah Mubina wa Khadul Ada ya Qudar Kabira Birmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.